Hai Story, kembali lagi bersama Della di sini. And how your day? As you can see, Ale lagi nggak di sini juga. Biasanya dia di sebelah sini atau di sebelah sini ya. Tapi dia nggak ada di video ini dan di beberapa video ke depan pastinya. Alasannya tetap sama, karena corona. Buat penonton baru Story, kita mau kasih tahu Story itu membahas tentang video informatif, contohnya biografi seseorang, kasus-kasus langka, dan kejadian-kejadian yang mungkin sebagian kalian banyak yang belum tahu. Kita mengupload video setiap hari Minggu jam 6 sore. Dan di video kali ini, seperti di judul, kita mau bahas satu tokoh ini. Kalian tahu nggak siapa tokoh ini? Mungkin sebagian dari kalian ada yang udah tahu, atau sebaliknya, kalian cuma tahu mukanya tapi malahan kalian nggak tahu seberapa hebat dan berpengaruhnya tokoh ini dalam sejarah industri perfilman di dunia. Oke, sekarang saatnya kita ngebahas lebih dalam lagi tentang tokoh ini, karena kalau kalian tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus jelasin dulu tentang latar belakang dari tokoh itu. So, let's check it out. Tokoh ini bernama Charlie Chaplin, aka nama aslinya Sir Charles Spencer Chaplin, KBE. Pas aku baca namanya pertama kali, aku langsung kaget dengan gelar KBE-nya. Kalau kalian nggak tahu KBE itu apa, KBE itu adalah gelar kesatria, di mana hanya ada 5 gelar di Ordo Kesatria ini. Dan biasanya gelar ini hanya untuk kalangan militer dan sipil, di mana KBE itu adalah gelar kedua tertinggi, dan nama awalnya harus ditambah kata Sir untuk pria dan Dame untuk wanita. Jangan salah guys, nggak semua orang bisa dapat gelar ini, dan dia bisa wow, keren banget kan? Lanjut, kalau kalian mau tahu Charlie itu siapa, Charlie itu adalah komposer, pembuat film, dan aktor komedi Inggris yang terkenal di era film bisu, atau kalian kenal dengan pantomim. Charlie lahir pada 16 April 1889 di London, England. Dia asli Inggris. Dia berasal dari pasangan Hannah dan Charles Chaplin, di mana kedua orang tuanya merupakan entertainer balai musik. Sekarang kita masuk ke masa anak-anak sampai masa remajanya Charlie Chaplin. Kita bahas tentang ibunya dulu. Hannah sejak umur 16 tahun sudah memulai karirnya sebagai penyanyi, aktris, dan penari di balai musik Inggris dengan nama tenarnya Lily Harley. Pada umur 19 tahun, ia sudah melahirkan anak pertamanya, yaitu kakak tiri dari Charlie, yang diberi nama Sydney John Hill dari kekasihnya Sydney Hawkes. Namun hubungan mereka tidak bertahan lama dan akhirnya mereka berpisah. Selang 1 tahun setelahnya, Hannah menikah dengan papanya Charlie, yaitu Charles Chaplin. Mereka menjalani hubungan selama 4 tahun, kemudian lahirlah Charlie Chaplin. Jangan salah guys, masa kecil Charlie Chaplin tidak seindah yang kalian bayangkan, karena hidupnya dipenuhi dengan kemiskinan dan kerja keras yang sangat teramat berat. Sampai salah satu biografer yang menulis tentang kisah hidup Charlie Chaplin mengatakan bahwa kisah kehidupan mereka merupakan kisah paling dramatis dari seluruh cerita-cerita yang pernah dia ceritakan. Nih bayangin aja guys, gimana nggak dramatisnya kehidupan dari Charlie Chaplin. Pertama, ayahnya seorang pengangguran, pemabuk, dan sangat galak kepadanya dan kakaknya. Sedangkan ibunya Hannah yang bekerja keras dengan susah payah untuk membiayai hidup keluarga mereka tanpa sedikit pun bantuan dari ayahnya. Tambah lagi, hubungan orang tuanya merenggang pada sekitaran tahun 1891. Pada saat itu, Hannah berselingkuh dengan seorang pria yang bernama Leo Dryden yang merupakan anggota pertunjukan balai musik. Di sini, Hannah hamil sama pria itu dan melahirkan putra ketiganya, yaitu adik tiri dari Charlie yang diberi nama George Willard Dryden. Namun hidupnya George ini terselamatkan karena dibawa oleh ayahnya Leo, jadi dia tidak mengalami masa susah-susah bersama Charlie, dan mereka tidak bertemu selama 30 tahun lamanya. Keluarga Charlie sendiri pun mereka tetap melanjutkan hidup dalam kemiskinan. Charlie dan kakak tirinya sempat beberapa kali dikirim ke workhouse, tempat penampungan orang-orang miskin, untuk mendapatkan pekerjaan dan akomodasi saat masih kecil. Pada September 1898, Hannah mengalami gangguan kejiwaan dan dimasukkan ke suaka mental di Kent Hill. Belum selesai sampai situ aja. Kesedihan Charlie bertambah ketika ayahnya Charles meninggal 3 tahun setelahnya. Ibunya Hannah sering bolak-balik masuk ke suaka mental sampai usia 14 tahun. Charlie mengantarkan Hannah di
dirawat ke suaka mental untuk terakhir kalinya. Sejak itu Charlie hidup sendirian, bekerja keras untuk mencari makan, tempat istirahat, sampai ia pergi ke Sydney untuk masuk angkatan laut selama 2 tahun dan kembali ke Inggris. Sekarang kita sudah masuk ke history acting life-nya dia. Sejak umur 5 tahun, Charlie itu sebenarnya udah pernah pentas pertama kali, dan sejak itu ia mengetahui bakat dan ketertarikannya dia terhadap dunia seni. Dari umur 5 sampai 9 tahun tersebut, dia sudah banyak banget mempelajari dan mengembangkan penampilan panggungnya dalam bimbingan ibunya. Selama tahun 1899 sampai dengan 1990, Charlie menjadi anggota kelompok tari pop dan mulai mengunjungi balai-balai musik di Inggris. Di sini mulai banyak audiens mengenali dia dan menuai banyak sekali pujian. Namun Charlie tidak besar kepala. Dia semakin mendalami seni peran dan ingin sekali mendapatkan acting komedi pertamanya. Hannah ini sempat khawatir dan akhirnya dia ngomong sama Charlie untuk lebih serius aja sama dunia pendidikan. Tapi Charlie bilang, "Oh tidak mah, saya mau tetap lanjut di dunia seni peran ini karena dia sangat menyukai dunia seni peran." Umur 14 tahun, ia mendaftar di sebuah badan praktikal di West End, London. Karena potensialnya ini udah wah gila, ini anak bagus banget aktingnya. Akhirnya Charlie dipilih untuk pertama kalinya berperan sebagai loper koran dalam Jim A Romance of Cocaine karya Harry Arthur Sainsbury. Di sini dia menjadi semakin terkenal karena aktingnya yang sangat-sangat baik. Peran kedua pun langsung didapatkannya sebagai Jimmy, seorang loper koran juga dalam produksi Charles Frohman Sherlock Holmes, dan berhasil dalam 3 tur di dalam negeri. Karena penampilannya yang sangat luar biasa, Charlie sampai dikasih kesempatan loh untuk bisa berperan bersama pemeran asli dari Holmes. Sejak itu namanya semakin berlaju kesana kemari dengan karya-karya yang sangat luar biasa. Sampai pada September 1913, Easton menghubungi Charlie untuk bekerja sama dan menandatangani kontrak, dan dia mendapatkan bayaran $150 per pekan. Kalau sekarang kira-kira $3.800 lebih lah ya, atau setara dengan 57 juta. Pada tahun 1914, tepatnya pada Desember, dia mendapatkan tawaran lagi dari Essana Film Manufacturing Company dari Chicago. Kalau kalian mau tahu bayarannya berapa? $1.250 sepekan dengan tambahan $10.000. Dia pun menerima tawarannya dong. Dan kalian tahu, pada saat itu dia disebut sebagai pelawak terhebat di dunia. Beberapa tahun setelah dari itu, akhirnya dia menandatangani kembali kontrak dengan Manual Film dengan bayaran masih lebih tinggi lagi dibanding sebelumnya, yaitu $670.000 per tahun, dan ia di usia 26 tahun menjadi salah satu orang dengan bayaran termahal di dunia. Karena itu dia menjadi bahan perbincangan di semua pers, di semua media di dunia. Akhirnya pada tahun 1919 ia berhasil mendirikan sebuah studio sendiri dengan bekerja sama dengan ikon Hollywood Douglas Fairbanks, Mary Pickford, dan Dewi Griffith. Dengan jumlah uang segitu besarnya, Charlie berubah menjadi salah satu aktor terkaya saat itu. Kemudian ia mulai banyak bekerja sama dengan company ini, company itu, mulai berpindah-pindah dari company satu ke company yang lainnya. Dan kalian tahu hampir semua karya-karya besarnya itu mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang udah dia pernah dapat banyak banget kan, karena semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Nah, sekarang kita bahas tentang kontroversi yang menghampiri hidup Charlie semasa-masa kejayaannya sampai karirnya melonjak menurun. Pertama, kontroversi tentang pernikahan Charlie Chaplin bersama beberapa wanita yang sangat amat muda dari usianya, dimana pada tahun 1918 mengikat tali pernikahan dengan aktris berusia 17 tahun bernama Mylene Harris. Ini pernikahan yang paling dia sesali seumur hidup karena pernikahannya tidak berlangsung lama dan mengalami banyak percekcokan di dalam masa pernikahan tersebut. Akhirnya mereka bercerai dan ia menikah kembali dengan seorang wanita berusia 16 tahun. Tadi 17, sekarang 16 tahun. Turun lebih muda lagi nih, yang bernama Lita Grey. Tapi nggak berlangsung lama lagi nih, dia malahan bercerai kembali dengan Lita Grey ini. Terus di pernikahan terakhirnya tahun 1943, Chaplin yang waktu itu berusia 54 tahun menikah
menikah kembali dengan seorang wanita bernama, ini maaf ya kalau salah penyebutan namanya, tapi tulisannya kayak gini, Oona O'Neill, yang berusia 18 tahun. Dia nggak pernah menikahi seorang wanita di atas umur 20 tahunan, yang diperkenalkan oleh seorang agen Hollywood, dan ini adalah pernikahan yang berlangsung lama sampai akhirnya dia meninggal nanti. O'Neill ini soulmate-nya dari Charlie Chaplin, tapi pernikahannya mereka ini sangat ramah ditentang oleh ayahnya O'Neill, yaitu seorang penulis drama juga, Eugene O'Neill. Sampai keselnya dan tidak setuju dengan pernikahan mereka, papahnya O'Neill ini mencabut hak warisnya terhadap O'Neill. Yang kedua, kontroversi keyakinan politik dan komunis. Pada 1940-an, Charlie mendapatkan serangkaian kontroversial karena ia mengekspresikan keyakinan politiknya dalam karya The Great Director dan beberapa karya lainnya. Dia memplesetkan tokoh Adolf Hitler dan menyerang fasisme, dan ia pun disangka-sangka sebagai penganut atau anggota komunis. Tapi pada case kali ini Charlie menyangkal tuduhan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, kontroversi penjualan wanita. Ini berawalnya dari kasus percintaan dia bersama seorang artis bernama Joan Berry, dimana ini kasus yang paling aku sebelin sih, karena nggak masuk di akal aja. Wanita ini begitu obsesif dengan Charlie, dan ia mengatakan bahwa ia telah mengandung anaknya Charlie dan melayangkan hak asuh sepenuhnya terhadap Charlie untuk anak itu yang dikandung sama si Berry itu. Namun Charlie menolak. Bom besarlah isu itu kemana-mana di seluruh dunia ngomongin tentang, wah gila si Charlie udah hamilin anak orang tapi nggak mau bertanggung jawab tentang hak asuh anak itu. Inilah celah yang dipakai oleh Direktur FBI yang sudah lama memantau kehidupan Charlie tentang kasus komunisnya ini, di mana dia sengaja memberikan dakwaan dalam kasusnya Joan Berry bersama Joan Berry ini tentang Mann Act. Kalau kalian nggak tahu Mann Act, itu adalah hukum atau kasus yang membahas tentang penjualan seorang wanita, di mana si Charlie ini sampai tidak boleh membawa seorang wanita di perbatasan kota. Di mana Charlie kalau benar-benar kalah dalam kasus ini, ia berhak di penjara 23 tahun lamanya. Setelah lahir anaknya si Joan Berry ini, Charlie tetap dinyatakan sebagai ayah resmi. Tapi sayangnya hasil tes DNA-nya menyatakan sebaliknya, bahwa anak Joan Berry ini bukanlah anaknya Charlie Chaplin. Tapi pengadilan telah mengeluarkan hasil keputusan rundingan yang dimana tetap si Charlie ini wajib membiayai hidup sampai umur 21 tahun. Gak adil. Kalau kalian di posisinya Charlie, kalian mau nggak biayain anak yang bukan anak kalian sampai umur 21 tahun? Mungkin kalau kalian punya kebesaran hati yang luar biasa, kalian mungkin akan mau, ya udah nggak apa-apa lah. Kasian juga si Joan Berry, mungkin pasangan sesungguhnya ini nggak mau tanggung jawab dan akhirnya melimpahkan bebannya kepada kita yang nggak tahu apa-apa. Selanjutnya, ini adalah kontroversi yang membuat karir Charlie itu jadi meluncur turun ke bawah, dimana kontroversi deportasi dan pemboikotan karya Charlie. Pada kontroversi kali ini, Charlie itu memang udah 40 tahun tinggal di AS, tapi Charlie tidak pernah menjadi warga AS. Pada masa era McCarthy, FBI bahkan sampai menempatkannya di bawah pengawasan dan anggota Kongres Mississippi. Kalian tahu nih Mississippi ini di kasus yang sebelumnya pernah aku bahas di video sebelumnya, Mississippi tentang KKK. Nah itu di daerah situ tuh, Mississippi ini meminta Charlie untuk dideportasi. Tega sekali nih sini itu lah. Pemerintah Amerika pun menyetujuinya, dan 1952 pemerintahan AS mencabut kembali izin masuknya. Jadi si Charlie ini boleh masuk lagi ke AS. Tapi menurut Charlie, buat apa aku masuk lagi ke AS? Lebih baik aku tarik aja keluargaku yang ada di sana, ikut bersama dia pindah ke Swiss. Dan dia nggak pernah balik lagi ke Amerika sampai pada tahun 1972 ia kembali balik ke AS karena ada penerimaan piala Oscar. Dan setelah dari itu dia nggak pernah balik lagi ke AS, dan itulah titik dimana masa kehancuran Charlie ini semakin menurun lagi. Ditambah lagi film yang dibuatnya sendiri yang berjudul Limelight menceritakan tentang seorang tokoh komedi yang mulai kehilangan ketenarannya, tapi malah diboikot, pemboikotan massal gitu loh. Charlie pun merasa sangat kecewa dan akhirnya dia nggak pernah mau menginjakan kakinya kembali di AS. Udah dia stay aja tuh di Swiss bersama anak, istrinya,
pada Oktober 1977, kondisi Charlie ini semakin ngedrop sampai dimana ia membutuhkan perawatan konsisten karena kondisinya udah sangat memburuk. Ia pun akhirnya nggak kuat dan ditemukan meninggal di tempat tidurnya pada 25 Desember 1977, tepatnya pada hari Natal, di usia 88 tahun. Diduga ia terserang stroke. Di hari Natal kehilangan seorang ayah atau kehilangan orang yang kita kasihi itu kan sangat sedih banget sih. Jangan sampai sih Tapi kalian tahu nggak nih, ini ada kontroversi malahan setelah Charlie meninggal. Ini sampai satu dunia kayaknya pada tahu, heboh banget karena kasus ini. Ini sih kayak mind blowing banget sih. Dimana orang lagi pada sedih, ada 2 orang perampok mencuri peti matinya si Charlie dari pemakaman Swiss dan mengirim ke si O'Neill, istrinya si Charlie, dengan tuntutan tebusan sebesar $600.000. Gak ngerti lagi deh, kenapa gitu loh, gila. Karena mungkin dia pikir saking kayanya di si Charlie, kita porotin aja nih. Tapi mungkin pada dasarnya nih si pencurinya ini amatir, jadi gampang untuk dilacak dan untuk ditemukan sama kepolisian. Peti mati Charlie pun diambil kembali dan diganti dengan peti mati berangkas beton anti pencuri lagi. Gimana kalau kalian jadi posisi itu, kesel gak sih? Kalau aku sih kesel banget sih, kayak maksudnya, hello gila, ini peti mati cuy, kok lu masih mau dan malah merampas orang yang lagi kesedihan gitu. Kesel nih saya. Dan peti matinya si Charlie pun akhirnya dimakamkan kembali dengan berangkas beton itu. Itulah latar belakang perjalanan karir, cinta, hingga kontroversi yang mengguncang kehidupan Charlie. Selama dia masih hidup sampai dia meninggal pun masih ada kontroversi. Menurut kalian gimana tentang tokoh Charlie Chaplin? Karena tokoh Charlie Chaplin ini kayaknya menurut aku itu pelopor film bisu, dimana tokohnya itu nggak ngomong, tapi dia melakukan berbagai banyak ekspresi yang membuat kita ketawa. Tapi kalau untuk zamannya kita atau zamannya mama kita mungkin ya yang belum gitu tua, tokoh pengganti Charlie Chaplin itu ya Mr. Bean. Kalian pasti siapa sih generasi sampai sekarang pun semua orang kayaknya tahu tokoh Mr. Bean. Dia itu udah melegendaris, mungkin itu sengetopnya Charlie Chaplin waktu zaman dulu. Dan pantesan aja sih dia sangat dikenang, sangat melekat dan bahkan menjadi seorang figur yang sangat berpengaruh terhadap dunia perfilman di dunia. And I hope learn something in this video. Kalian bisa komen di bawah mau request tentang tokoh siapa lagi. Aku akan coba bantu sebisa mungkin untuk cari tahu tentang tokoh itu dan menjelaskan ke kalian. So itu aja video dari aku. Thank you semuanya sudah nonton dan aku harap kalian suka sama video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini, dan jangan lupa untuk follow our Instagram Alfadila, Alexia CM, dan Explore. And see you in our next video. Bye.